Malam itu, hujan turun deras banget, angin juga kenceng. Sampai pohon-pohon di depan rumah nenek goyang-goyang kayak lagi nari di tengah badai. Petirnya bergak henti-henti. Kadang disusul suara geledek yang bikin kaca jendela ikut bergetar. Bawaannya tegang terus. Udara dingin masuk dari celah-celah kusen kayu yang udah lapuk dimakan usia. Namaku Dika. Umurku 23 tahun. Malam itu aku lagi sendirian di rumah nenek. Di kampung yang letaknya agak jauh dari kota. Orang tuaku lagi ada urusan penting keluar kota. Dan rumah nenek katanya gak boleh kosong. Biarpun rumah itu udah jarang ditempati. Tapi tetap harus ada yang jaga, katanya sih. Biar gak diganggu. Bintang awalnya, aku mikir cuma diganggu maling. Atau hewan liar. Tapi ternyata, yang ganggu bukan dari dunia kita. Bintang rumah nenek besar. Model kuno. Dindingnya dari kayu jati tebal. Atapnya genteng merah tua, kamar banyak. Tapi suasananya sepi dan dingin. Letaknya di pinggir desa, agak terpisah. Dari rumah-rumah warga lain, dari kecil aku udah sering kesini. Main-main sama sepupu, nginap pas liburan. Tapi dulu semuanya terasa biasa aja, gak pernah ada kejadian aneh, sampai malam itu. Sekitar jam 11 malam, aku lagi selonjoran di ruang tengah sambil nonton TV. Volume aku kecilin, karena suasananya terlalu sunyi. Lampu luar udah aku matiin. Dari jam 9, katanya hemat listrik. Aku bawa kopi dan roti dari dapur. Niatnya mau begadang sambil nonton film. Tapi entah kenapa, suasananya bikin gak enak hati. Kayak ada yang ngawasin, bintang dan bener aja. Baru setengah jalan filmnya, aku dengar suara ketukan dari arah pintu depan. Bintang tok toka dot 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 toka. Bintang aku langsung dim. Badanku nahan gerak, kupingku refleks. Ngarah ke sumber suara, itu beneran ketukan 3 kali, pelan. Tapi jelas, bukan suara tikus atau ranting jatuh. Itu suara manusia atau yang menyerupai manusia. Bintang aku mikir, siapa yang datang malam-malam begini? Tetangga juga rumahnya jauh enggak. Mungkin ada yang mampir jam segini dalam kondisi hujan deras gini. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut saat itu. Bintang aku berdiri pelan, matiin TV, dan ngintip dari balik gorden jendela. Jalan di depan rumah sepi, gak ada orang, gak ada bayangan. Cuma lampu petir dari langit yang sesekali bikin seluruh halaman kelihatan terang kayak blitz kamera. Aku tunggu sebentar, mungkin cuma perasaanku. Tapi 5 menit kemudian, suara itu muncul lagi. Tok, tok, dot, tokan. 3 ketukan lagi. Sama seperti tadi, pelan jelas. Tapi anehnya, gak ada suara orang manggil. Biasanya kalau orang ngetuk, pasti ada suara, permisi. Atau mas ini? Hening bener-bener cuma ketukan. Bintang rasa gak enak mulai naik dari perut ke dada. Aku ingat cerita nenek waktu dulu. Bintang kalau tengah malam ada yang ngetuk pintu 3 kali, jangan dibukain, Dik. Apalagi kalau kamu gak dengar suara orang ngomong. Waktu itu aku cuma ketawa dengar ceritanya. Aku pikir nenek cuma nakut-nakutin, biar aku gak main keluar malam-malam. Tapi sekarang, kalimat itu terngiang di kepala dan ketukan itu masih ada. Bintang aku jalan pelan ke arah pintu. Setiap langkah berat rasanya, jantungku makin kencang. Keringat mulai keluar padahal udara dingin banget. Tangan kananku udah nyentuh gagang pintu. Tapi belum sempat muter, tiba-tiba bulu kuduku berdiri semua. Bintang dari dalam dada, muncul rasa takut. Yang aneh, bukan takut karena bakal ketemu orang jahat. Tapi takut karena, entah kenapa rasanya pintu itu gak boleh aku buka. Kayak ada sesuatu yang jahat nunggu di balik sana. Bintang aku mundur pelan, gak jadi bukain. Ku ambil nafas panjang, terus balik lagi ke ruang tengah. TV udah aku matiin, hati pun gak ada sinyal. Karena cuaca buruk, aku putuskan buat tidur aja di kamar atas, ambil selimut, langsung masuk kamar, dan kunci pintu dari dalam. Tapi entah kenapa, perasaanku tetap gak tenang. Begitu aku rebahan di kasur, kupingku masih awas. Setiap suara kecil di luar kamar bikin aku merinding. Suara air hujan jatuh di atap, gesekan pohon bambu, suara jendela tua yang berderik. Semua jadi terasa mistis. Padahal itu suara yang biasa aja. Tapi malam itu, semuanya terasa beda. Mataku susah merem. Setiap kali aku hampir tidur, suara ketukan itu terbayang di kepala. Tok tok tok. Seolah-olah suara itu masih terdengar, walaupun udah gak nyata. Bintang dan hal yang paling bikin aku gak tenang adalah siapa yang ngetuk pintu malam itu? Kalau manusia, kenapa gak ada suara?
Kalau bukan manusia, aku mencoba logis, mikir mungkin suara itu cuma halusinasi. Tapi hatiku bilang lain, aku ngerasa ada sesuatu yang lagi ngeliatin dari luar sana. Sesuatu yang nunggu, aku buka pintu, dan mungkin, kalau tadi aku buka, cerita ini gak akan pernah bisa aku sampaikan ke siapapun, Bintang, dan aku baru sadar, gangguan malam itu baru aja dimulai. Malam makin larut, jam di HP nunjukin pukul 1.42 menit, hujan masih belum reda, malah makin deras, petir sesekali nyambar, bikin cahaya terang menyambar masuk dari celah-celah jendela kamar. Di luar, pohon bambu yang tinggi bergoyang terus, daunnya nempel ke kaca, dan bunyinya kayak bisikan. Tapi bukan itu yang bikin aku gak bisa tidur. Bintang, badanku dingin. Tapi bukan karena udara, tapi karena rasa was-was, kayak ada yang ngintip dari balik tembok. Dari balik kegelapan, aku coba pejam mata, tarik napas panjang, dan maksa diri buat tidur. Tapi entah kenapa, makin lama makin susah. Jantungku berdetak cepat, kupingku peka banget sama setiap suara kecil. Dan saat semuanya tiba-tiba sunyi, aku malah makin takut. Lalu, tanpa aba-aba, tok tok tok, ketukan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, suaranya dari dalam rumah. Aku langsung duduk di atas kasur, kupingku tegang, mataku ngebulat, ngarah ke pintu kamar. Gak salah lagi, itu suara ketukan dari pintu kamarku sendiri. Tanganku mulai gemeter, rasanya kayak darah di tubuh langsung membeku. Ini gak normal. Siapa yang bisa ngetuk pintu kamar? Kalau aku satu-satunya orang di rumah ini? Awalnya aku masih mikir positif, mungkin suara dari ganteng jatuh, mungkin tikus. Tapi enggak, suara itu terlalu jelas. 3 ketukan pelan, ritmenya sama kayak yang tadi di depan rumah. Aku coba tenangin diri, tarik napas pelan-pelan. Lalu aku tanya dengan suara agak keras, siapa? Di luar, Bintang hening. Bintang gak ada jawaban, gak ada suara langkah kaki, gak ada apa-apa. Cuma bunyi hujan dari luar rumah. Tapi itu justru bikin makin merinding. Bintang, aku tunggu sebentar. Mungkin cuma halusinasi, pikirku. Tapi, tok tok tok, 3 ketukan lagi, pelan. Tapi kali ini lebih keras, jelas banget dari balik pintu kamar. Aku tahu suara pintu kayu itu. Dan ini bukan halus. Bintang, aku berdiri, jalan pelan ke arah pintu. Tapi setiap langkah kayak makin berat, badanku gemeter, dan dada sesak. Jarak dari kasur ke pintu cuma 2 meter, tapi rasanya kayak jauh banget. Tangan kiriku udah nyentuh gagang pintu, tapi gak aku putar. Aku cuma nempel di situ, mikir, nekat, bukan, atau balik badan dan pura-pura, gak ada apa-apa. Tapi sebelum aku mutusin, sesuatu terjadi. Pintu kamar goyang sedikit, gagang pintunya muter sendiri. Bintang, ada yang narik dari luar. Bintang, aku langsung lompat mundur. Mulutku gak bisa ngomong, badan kaku. Dan saat pintu terbuka sedikit, aku lihat lorong gelap, kosong, tapi dinginnya luar biasa. Kayak hawa es masuk ke kamar. Bintang, aku berdiri di pojokan kamar, sambil komat-kamit baca doa sebisaku. Mata ngelirik terus ke pintu yang setengah terbuka. Gak ada suara langkah, tapi hawa dingin makin kuat. Bau anyir pelan-pelan masuk ke hidungku, kayak bau darah yang udah lama banget. Lalu, dari bayangan di ujung lorong, ada sosok muncul. Langkahnya pelan, jalannya kayak ngambang. Sosok itu tinggi, rambutnya panjang banget, sampai nutupin wajah. Bajunya putih, tapi basah kuyup, nempel di badannya kayak habis kehujanan. Tangannya panjang, menggantung kaku di samping tubuhnya. Aku cuma bisa mandang, gak bisa lari. Kaki lemes, jantung serasa ditusuk dari dalam. Sosok itu makin dekat, dan makin jelas terlihat matanya, merah, menyala. Dia berhenti di depan pintu kamar, kepala miring pelan. Tangannya pelan-pelan naik, dan tok duka dot toka. Dia ngetuk dadaku, bukan pintu, tapi dadaku. Langsung, 3 kali, dan setelah itu, semuanya gelap. Besok paginya, aku kebangun di ruang tengah, di kasur. Badan masih gemeter. Tanteku yang datang pagi-pagi nemuin aku udah gak sadarkan diri. Mulutku komat-kamit, katanya kayak orang mimpi buruk. Bintang, tapi yang aneh, pintu kamar atas masih kebuka lebar, dan di lantai koridor ada jejak kaki basah, cuma satu arah, masuk ke kamar. Tapi gak ada jejak keluar sama sekali. Bintang, dan sampai hari ini, aku masih ingat jelas malam itu. Ketukan, sosok putih, mata merah, dan dinginnya hawa malam yang kayak bukan dari dunia ini. Kalau kamu dengar 3 ketukan di malam hari, Bintang, ingat,
Bintang jangan pernah dibukain. Aku gak tahu udah berapa lama aku pingsan, tapi rasa sakit di kepala bikin aku bangun. Sesak banget, kayak ada yang mengganjal di tenggorokan. Mata masih berat, tapi aku paksain buka pelan-pelan. Begitu aku buka mata, suasana yang aku lihat beda. Bukan di kamar yang biasa, tapi di ruang tengah, di tempat tidur yang sama. Cuma sekarang terasa aneh. Bintang di luar masih hujan, angin kenceng, dan guntur yang kadang nyambar. Tapi suasana rumahnya kayak gak normal, gelap banget, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Entah kenapa aku ngerasa lebih sunyi, gak ada suara apapun, selain deru hujan dan angin yang menyapu di luar. Sempat terlintas di benakku, apa itu semua cuma mimpi buruk? Tapi rasa takut itu nyata, aku bisa ngerasain, ada yang ngeliatin. Tanteku datang beberapa menit kemudian, bilang aku udah pingsan cukup lama, dan dia bawa aku ke dapur. Aku cuma bisa diem, gak bisa ngomong banyak. Aku merasa kayak orang linglung, lemes, dan semua perasaan itu datang dengan kekuatan yang aku gak bisa jelasin. Aku gak tahu kenapa, tapi satu hal yang pasti, rumah ini gak bisa aku tinggalin lagi. Bintang saat lagi duduk di dapur, aku cuma ngerasa aneh. Aku nyoba untuk ngomong, tapi kata-kata terasa susah keluar. Tanteku yang lihat aku masih gak tenang, akhirnya ngedeketin aku dan bilang, "Dika, kamu dengar suara itu kan? Suara ketukan?" Bintang aku ngeliat ke mata tanteku, matanya serius banget. Dia ngomong pelan, "Nenek pernah bilang, kalau ada yang ngetuk pintu 3 kali di rumah ini, jangan pernah dibuka. Itu bukan manusia, itu bukan dari dunia kita." Bintang aku ngerasa ada beban berat di dada. Nafasku kayak sesak. Tanteku terus lanjutin. "Ceritanya dulu, di rumah ini ada kejadian aneh. Ada orang yang tinggal di sini beberapa tahun lalu, tapi orang itu gak pernah pulang lagi. Konon, dia terjebak di sini, dia gak bisa keluar. Dan setiap kali ada orang yang berani buka pintu pada tengah malam, dia yang datang itu, yang terjadi ke kamu malam itu, Dika." Bintang aku mulai ngerasa kepala pusing banget. Tanteku bilang, "Kalau gak ada yang bisa jelasin apa yang terjadi." Nenek bilang kalau ada semacam makhluk yang terjebak, ngintipin orang yang tinggal di rumah itu. Setiap kali ada yang membuka pintu pada malam hari, makhluk itu akan masuk. Tapi kalau dia gak dibukain, dia bakal ngilang lagi. Bintang aku cuma bisa diem. Semua yang ada di sekitar aku kayak gak nyata. Apa yang aku alami semalam, yang ada di lorong itu, makhluk dengan rambut panjang, matanya merah. Apa itu semua nyata? Atau cuma ilusi? Di luar, hujan masih turun deras. Angin masih berhembus kencang, menggerakkan pohon-pohon bambu. Suasana makin mencekam, dan aku gak bisa berhenti mikir. Kalau aku gak buka pintu kemarin, apakah makhluk itu bakal terus ngintipin aku? Dan kenapa dia gak keluar dari rumah itu? Apakah dia benar-benar terjebak di sini? Tanteku ngelanjutkan. Ada banyak yang gak bisa dijelasin. Beberapa orang yang pernah tinggal di sini, mereka bilang sering ngalamin hal-hal aneh. Pintu yang terkunci bisa kebuka sendiri. Suara ketukan yang gak ada asalnya. Bahkan orang-orang bilang pernah dengar suara langkah kaki di lantai atas meskipun rumah ini sepi. Bintang aku cuma bisa diem, gak bisa mikir banyak. Semua penjelasan tanteku kayak makin bikin ketakutanku semakin jadi-jadi. Aku mulai ngerasa ada yang salah, ada yang gak beres di rumah ini. Bintang aku lihat keluar jendela, petir nyambar terang. Kadang bikin aku terkejut, di balik hujan dan gelapnya malam, aku bisa lihat bayangan gelap lewat di luar halaman. Aku gak tahu itu siapa atau apa, tapi bayangannya tinggi dan gelap banget. Bintang tanteku yang lihat aku semakin gelisah, nyuruh aku buat beristirahat. "Cobalah tidur dulu, Dika. Malam ini lebih baik kamu nginep di rumah sini, gak usah pikirin hal aneh itu dulu." Bintang aku gak bisa tidur. Aku tetap terjaga sepanjang malam, sambil dengar suara ketukan yang tiba-tiba berhenti. Keheningan itu sangat terasa, bahkan lebih mencekam daripada suara ketukan itu sendiri. Kayak ada yang ngintipin aku terus dari balik dinding. Setiap kali aku matiin lampu, rasa takut itu datang lagi. Bintang pagi-pagi, pas aku bangun, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Tapi saat aku lihat ke arah pintu, aku bisa lihat jejak kaki basah yang masuk ke dalam kamar, meninggalkan jejak hitam di lantai. Satu jejak kaki basah, tapi gak ada jejak keluar. Gue takut, Dika, gue takut banget. Bintang akhirnya, aku memutuskan untuk kabur dari rumah itu. Aku gak peduli lagi sama cerita nenek atau apapun itu. Aku gak mau tinggal di tempat yang pernah
Ada makhluk yang terjebak. Aku gak mau lagi dengar suara ketukan itu. Bintang, aku gak tahu apakah rumah itu beneran berhantu atau cuma perasaan takut yang gak bisa dijelasin. Tapi satu hal yang pasti, aku gak mau lagi ngalamin hal yang sama. Kalau ada yang pernah ngalamin kejadian serupa, aku cuma punya satu saran. Jangan pernah buka pintu tengah malam. Apalagi kalau ada yang nyetuk 3 kali. Jangan pernah. Bintang, dan begitu aku meninggalkan rumah itu dengan rasa takut yang gak akan hilang. Semuanya berubah setelah malam itu. Suara ketukar, sosok misterius, dan jejak kaki basah yang gak ada penjelasan itu akan tetap tinggal dalam ingatanku. Bintang-bintang, sekarang cerita ini bukan cuma milikku, tapi milik orang-orang yang berani mendengar dan mungkin akan bertanya, apakah ini nyata atau hanya cerita horor belaka. Tapi bagi aku, satu hal pasti, jangan pernah buka pintu kalau ada 3 ketukan di malam hari.